Welcome to the Indonesian Blockchain Conference 2021, sponsored by Upbit and Pintu. And depending on where you are, good morning, good afternoon, and good evening. Unfortunately, that's all I will be presenting in English. As by the request of participants, the discussions will be conducted in Bahasa Indonesia. Untuk partisipan dari Indonesia, sekali lagi selamat siang, selamat bergabung di Indonesian Blockchain Conference 2021 yang disponsori, terima kasih, oleh Upbit dan Pintu. Konferensi ini diselenggarakan oleh Asosiasi Blockchain Indonesia beserta seluruh anggota ekosistemnya dan akan membahas industri blockchain dan aset kripto baik dari dalam maupun luar negeri. Nama saya Yus Ginting, saya salah satu perintis dan pendiri Asosiasi Blockchain Indonesia dan siang ini bergembira luar biasa ditemani oleh 4 panelis yang sangat berbobot dan sangat kompeten untuk membahas regulatory framework bagi proyek-proyek berbasis blockchain. Saya ingin perkenalkan panelis kita. Saya mulai yang pertama dari Pak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Dr. Jerry Sambuaga. Beliau lahir di Jakarta 2 Juli 85, masih 35 tahun. Adalah Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, pernah menjadi anggota Komisi 1 DPR dari 2014-2019 dari Partai Golkar, putra dari tokoh nasional juga Pak Theo Sambuaga, dan merupakan doktor ilmu politik termuda dari Universitas Indonesia, lulus tahun 2016. Yang kedua, Pak Dr. Edi Pambudi, saya sudah kenal cukup lama, Senior Advisor untuk Connectivity, Service Development, dan Natural Resources. Sebelum bergabung dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, beliau juga pernah bekerja di Kementerian Keuangan, mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun pada tahun 2008, dan mendapatkan itu karena kesetiaannya terhadap negara serta kecakapan dalam melaksanakan tugasnya sebagai PNS. Berikutnya, Ibu Dwina Septiani Wijaya, meraih sarjana S1 Teknik Sipil dan Perencanaan di Institut Teknologi Bandung tahun 89, mendapatkan gelar magister di Trium Emba Program New York University USA, kemudian dari London School of Economics, kemudian dari HEC School of Management di Paris, Prancis tahun 2009. Beliau pernah menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN pada tahun 2017, kemudian sekarang menjabat menjadi Direktur Utama Peruri dari tahun 2017 sampai sekarang. Kemudian yang keempat panelis kita adalah Pak I. Nyoman Adiarna, saat ini menjabat sebagai Pejabat Direktur Ekonomi Digital, Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Sepanjang karirnya di Kominfo, beliau telah bekerja di berbagai bidang kebijakan dan regulasi, termasuk tata kelola IT pada e-commerce dan ekonomi digital, inisiatif startup digital, perlindungan data pribadi dan nama domain untuk mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM. Sebelum berkarir di Aptika, beliau juga bertanggung jawab atas kebijakan dan perencanaan spektrum untuk layanan seluler, kebijakan telekomunikasi dan teknologi informasi, serta pengembangan bisnis IT. Jadi luar biasa kita berkesempatan ini Asosiasi Blockchain Indonesia mendapatkan panelis-panelis yang sangat berbobot ini. Bapak Ibu, meskipun topiknya menarik sekali dan cukup berat, tapi sayangnya waktunya 60 menit. Oleh karenanya saya sudah coba dapatkan masukan dari anggota ekosistem blockchain Indonesia dan saya rangkumkan esensi pemikiran dan harapan mereka ini Bapak Ibu. Jadi esensinya kurang lebih begini, bahwa teknologi blockchain menawarkan potensi bagi Indonesia untuk menjadi pelaku aktif, tidak hanya sebagai target market saja. Dan dengan karakter teknologi berbasis jaringan, produk atau layanan yang diciptakan oleh talenta Indonesia bisa merambah ke seantero dunia semudah mengakses situs web. Namun demikian, ini juga berarti bahwa produk atau layanan dari luar Indonesia juga sangat mudah diakses oleh konsumen di Indonesia. Nah, bagaimana nih strategi untuk bisa membuat ekosistem lokal ini bisa jadi tuan rumah di negara sendiri, dan tidak hanya itu, bisa memanfaatkan borderless karakter tadi untuk merambah ke wilayah di luar Indonesia sehingga para pelaku Indonesia benar-benar bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, pertama saya ingin ke Pak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Dr. Jerry,
Pak, terkait dengan esensi di atas, saya sempat mengikuti diskusi Pak Menteri Perdagangan Lutfi, Pak, pada tanggal 5 Agustus yang lalu, di mana salah satu butir pentingnya beliau sampaikan dan juga ditweet oleh beliau adalah, satu, bisnis yang survive dari pandemi adalah bisnis digital. Kedua, dorong UKM untuk go digital. Nah, dirangkai dengan esensi pemikiran dan harapan dari anggota ekosistem blockchain Indonesia tadi, Pak, regulasi apa nih yang sudah diinisiasi dan dicapai oleh Kemendak? Silakan Pak Wamendak. Terima kasih Pak Yos dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam semangat. Yang saya hormati, tadi sudah disebutkan oleh Pak Yos ya, semuanya nih tokoh-tokoh senior sini, ada Pak Edi, ada Pak Samuel, ada Pak Nyoman dan kawan-kawan, ada Bu Dwina dan mungkin seluruh jajaran yang hadir dan teman-teman sekalian. Langsung aja mungkin saya jawab ya pertanyaan tadi dari Pak Yos ya. Mungkin ini sifatnya diskusi langsung, jadi mungkin bisa kita tanya jawab gitu ya Pak Yos ya. Jadi terkait dengan produk ya, tadi disampaikan digital, produk-produk digital yang selama ini mungkin sudah banyak dilakukan, ya, banyak dipromosikan dan juga banyak diimplementasikan dalam perdagangan ya. Sebetulnya tidak hanya produk digital, Pak Yos ya. Kita nih kalau Kementerian Perdagangan, saya harus sampaikan bahwa segala jenis komoditas ya, produk itu kita intensifkan, kita diversifikasikan. Ya. Dan puji Tuhan, alhamdulillah ya, per bulan Juni kemarin, Juni 2021 data yang kami terima dari BPS ya, itu kita neraca perdagangan kita itu surplus di angka 11,86 miliar US dollar ya. Dari Januari sampai dengan bulan Juni 2021 dan itu rekor tertinggi semenjak Agustus 2011, jadi sudah 10 tahun berlangsung ya, dan ini rekor tertinggi kita, dan kita mencapai neraca perdagangan yang surplus sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, yang artinya adalah apa? Yang artinya adalah ekspor kita lebih besar daripada impor kita ya, 11,86 miliar US dollar Januari sampai dengan Juni 2021. Mudah-mudahan kita akan dapat datanya sebentar lagi per Juli atau per Agustus ya. Tapi ingin saya sampaikan juga ya, sejak tahun 2020 juga sebetulnya itu apa namanya kita sudah surplus ya. Dan tidak pernah tidak surplus, ya. Tidak pernah defisit. Ya. Dari Januari sampai dengan Desember 2020, kenapa saya tahu persis ya, karena sudah jadi wamen pada saat itu di Kemendak, itu kita tidak pernah defisit dan selalu surplus ya, dan mencetak di angka 20,7 miliar US dollar. Ya. Melihat angka seperti itu, dan sekarang bulan Juni 2021 data yang kami terima, ya mudah-mudahan sampai dengan Desember 2021 kita bisa lebih tinggi dibanding yang kemarin. Ya. Nah, ini perlu saya sampaikan kenapa? Karena di tengah masa pandemi COVID-19 kita mampu mencetak neraca perdagangan surplus dan saya pikir ini pesan yang optimis buat kita semua untuk memastikan bahwa perdagangan kita adalah on right track dengan nilai ekspor lebih besar sesuai dengan Bapak Presiden dan tentunya kita akan membantu ini semua terimplementasi dengan baik. Di tengah masa pandemi COVID-19 kurang lebih 200 negara kita sanggup untuk mencetak neraca perdagangan surplus. Nah, produk-produknya apa saja? Ya mungkin saya tidak bisa terlalu detail banyak di sini karena mungkin waktu terbatas, tapi ada top 5, top 10, top 15, top 20 yang selama ini kita fokus ya, mulai dari elektronik, batu bara, sawit dan seterusnya, dan non migas dan migas ya. Dan semua itu sekali lagi saya tekankan itu mengalami tren kenaikan ya. Datanya nanti bisa share mungkin ke teman-teman, ke Bapak Ibu sekalian, mungkin apa ini formatnya saya jawab, saya bisa langsung jawab, mungkin nanti datanya lampirannya menyusul. Tetapi ingin saya sampaikan di luar itu ya, di luar migas dan non migas ya. Kita juga membuat terobosan-terobosan banyak ini, Pak Yos ya, dan seluruh Bapak Ibu sekalian. Salah satu tadi yang disebut ya, produk digital ya. Nah, itu banyak sekali yang mungkin kita bisa share di sini. Cuman saya ingin fokus ke dua hal saja di sini supaya kita bisa mengupas itu menjadi lebih dalam ya. Salah satunya ya, sebelum saya masuk ke kripto, saya ingin masuk ke game online dulu. Game online ini luar biasa loh, Pak Yos ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Kalau kita berkaca dari negara-negara lain seperti Korea Selatan, Tiongkok dan kawan-kawan itu yang sudah lebih dulu mungkin melakukan ekspansi ke sana, nilainya itu besar. Ya. Korea Selatan itu kalau tidak salah per 2021 itu 6,6 juta dolar. Ya. Ekspor game online. Ya mungkin Bapak Ibu ketahui bersama ya, kalau Bapak Ibu download game, ya coba tes nanti di gadgetnya masing-masing atau mungkin di komputer atau di mana. Saya suka kadang-kadang main game, saya yakin juga Bapak Ibu ada suka main game. Bapak Ibu main game, Bapak download itu game, ya gratis, itu nggak bayar. Hampir semua 99,9% kalau kita download game itu gratis kita main. Itu juga yang membuat orang pengen download karena gratis. Nah, begitu kita main, kita download, kita main, kita suka itu game, ya kan? Kita suka itu game, kita main, ya, kita ada rasa ketertarikan lebih, ya, sehingga kita akan main itu dan mencoba fitur-fitur baru, ya kan? Dan juga mungkin untuk beberapa game ada mungkin yang mencapai level baru. Nah, untuk mencoba fitur-fitur baru dan level baru itu harus bayar. Ya. 99% itu begitu, kira-kira.
Ya kan itu kan cara tekniknya adalah kita download dulu, kita coba dulu, kita main dulu, kita suka, nah baru kita bayar. Nah kita bayar itu harganya berapa? Mungkin cuman nggak gitu mahal ya, Rp10.000, Rp15.000, ya mungkin $1 ya, $1 gitu. Nah, tetapi ada transaksi di situ, ya. Dibayar, diklik, ya. Ada perpindahan uang, ya kan? Nah disitulah komersialnya, ya kan? Nah itu kelihatannya cuma sedikit ya, 15.000 ya, atau 10.000 atau $1. Tapi kalau yang main ada 10 juta, yang main ada 100 juta, yang main ada 500 juta orang, ya tinggal dikali berapa. Ya. Potensi di situ. Mengapa saya katakan potensi? Karena saya berkesempatan datang ke salah satu creator game online lokal, made in Indonesia 100%, ya, yang buat orang kita, dan yang mengimplementasikan orang kita, dan itu sudah ada turnamennya, sudah ada kompetisinya, ya, sudah ada pergerakan yang membuat banyak follower dan komunitas. Ya. Ya memang belum sebesar Korea Selatan atau sebesar Tiongkok ya, e-sport, Mobile Legends dan lain sebagainya, belum sebesar itu. Tetapi ada potensi ke situ. Ya, tinggal bagaimana ya kita memberikan keberpihakan dan dukungan dan juga dorongan dan support pastinya. Nah, tetapi bahwa itu ada, itu real ya. Dan itu saya sudah menyaksikan sendiri seperti apa game kita 100% orang Indonesia, made in Indonesia, tokoh-tokohnya juga fitur-fiturnya adalah nama-nama wayang, nama-nama Indonesia, sehingga semakin mendekatkan juga produk-produk kita sesuai dengan program pemerintah Bangga Buatan Indonesia. Dan apa? Itu memastikan ya bahwa digitalisasi termasuk dalam produk yang dikembangkan dan diekspor itu nyata dan bisa dilakukan, visible dan possible. Sehingga bagaimana kita mengutilize itu, mengkapitalisasi itu. Nah itu baru satu dari beberapa konten kreator yang saya kunjungi, ya kebetulan di daerah Jawa Barat pada saat itu saya datang. Tapi ada juga beberapa lain yang memang masih growing. Nah ini saya berkesempatan waktu datang ke teman-teman KONI, ya ke Sekjen KONI saya bicara, ini perlu disosialisasikan dan kalau perlu dijadikan cabang olahraga, ya kan? Sehingga itu nanti akan semakin memasifkan orang untuk mengetahui ada produk kita yang namanya game online lokal ya, yang bisa dipasarkan dan bisa dimainkan, dikompetisikan di cabang resmi. Nah, saya udah ngomong nanti mungkin di PON di Papua yang mudah-mudahan ya ini jadi dan lancar, itu juga bisa dicabangkan sebagai eksibisi. Ya, mungkin belum dalam perebutan medali, tetapi it's a good start untuk kita bisa mulai dan kita bisa masuk dan kita bisa pastikan itu awareness-nya ada situ. Sehingga nanti komersialisasinya nanti dari Kementerian Perdagangan juga kita akan support, tentu bekerja sama dengan Kominfo, dengan Parekraf dan seterusnya. Cuma inti yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini baru satu dari sekian banyak produk digital yang saya bisa sampaikan di sini, bahwa itu potensinya ada, marketnya ada, komunitasnya ada, tinggal bagaimana kita memastikan itu bisa terekspansi dengan baik. Ya. Lalu kedua, ya ini banyak sekali saya ngomong agak cepat karena saya ingin menyampaikan banyak hal ini, mohon maaf nih Pak Yos dan kawan-kawan, tetapi soal kripto. Nah, ini salah satu yang mungkin akan kita fokus di sini ya, bersama dengan para narasumber Bapak Ibu sekalian. Nah, mengapa kita juga eager ya untuk untuk meregulate ini atau untuk menginitiate ini atau untuk memastikan ini bisa terjadi ya. Karena kami melihat ya yang namanya kripto aset ya, saya sebutnya kripto aset kripto ya. Kenapa itu? Karena sesuai dengan undang-undang ya, sesuai dengan peraturan bahwa kripto itu di Indonesia itu di-treat sebagai komoditas ya, bukan sebagai alat pembayaran ya. Alat pembayaran di Indonesia itu hanyalah satu yang namanya rupiah. Kita tegas, jelas, dan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Dolar pun bukan alat pembayaran Indonesia. Jadi sekali lagi saya ulangi, saya selalu menyebut bukan cryptocurrency kalau Indonesia, kripto aset kripto, komoditas ya. Sehingga itu dijadikan sebagai komoditas, di-treat sebagai komoditas, dan oleh karena itu sesuai dengan undang-undang disebutkan di situ bahwa perdagangan kripto itu di bursa. Nah, saya mungkin coba fokus saja. Saya coba akan fokus kepada bursanya ya. Dari Kementerian Perdagangan ya, kami memastikan ya, dan juga menegaskan ya, bahwa itu domainnya adalah domain Kementerian Perdagangan kartu aset komoditas. Tentunya kita berkoordinasi dengan Dinas KL, bahwa Kementerian Perekonomian pastinya. Tetapi secara operasionalisasi dan juga secara domain adalah saya pikir karena ini menyangkut dengan komoditas, berarti akan banyak bersinggungan dengan perdagangan. Dan menurut undang-undang tadi adalah dilakukan di bursa. Nah, oleh karena itu kami ingin menginisiat pembentukan bursa. Bursa ini yang akan menjadi pertama di dunia yang akan diregulasi oleh pemerintah. Nanti Pak Yos dan kawan-kawan bisa cek di seluruh dunia belum ada crypto exchanger, bursa untuk kripto yang khusus ya, yang diregulasi oleh pemerintah. Ya, di tempat-tempat lain itu swasta kebanyakan. Dan kalau ini bisa terjadi dan ini bisa visible dan ini sedang dilakukan juga verifikasinya, administrasinya, persiapan teknisnya, prosedurnya dan seterusnya. Mudah-mudahan tahun ini seperti waktu itu saya dengan Pak Mendak sampaikan pada rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI,
Ada yang tanya anggota dewan, gimana kripto? Saya jawab, Pak Mendak jawab, ya mudah-mudahan tahun ini 2021 ya bisa selesai. Ya, tentu ada tahapan-tahapan teknis ya, ini akan sangat panjang kalau kita bahas soal teknisnya. Tetapi konsep besarnya adalah kita ingin memastikan bahwa apa sih sebetulnya pembentukan bursa ini selain juga untuk memenuhi amanat undang-undang, tetapi juga untuk apa? Untuk perlindungan konsumen. Ya, nah ini mesti clear dan jelas dan tegas dan juga kita sampaikan. Yang paling utama, yang paling menjadi prioritas dari semua ini, mengapa bursa itu signifikan untuk dibangun dan juga dibentuk, adalah untuk memastikan ya para pelaku, para konsumen dan juga produsen semuanya terlindungi dan dipastikan dan ada legalitas entitasnya untuk memastikan ini jalan. Ya, saya tidak katakan bahwa sekarang ini kondisinya mungkin nggak aman banget. Aman ya, tapi kita kalau bisa buat lebih aman dan lebih legal dan lebih pasti dan lebih jelas, mengapa tidak? Ya kan? Sekarang mungkin teman-teman sudah ketahui ya, termasuk Pak Yos pasti tahu kan, Pak Yos ada di dalamnya ya, ada kurang lebih X13 kalau boleh saya sebut quote unquote trader ya pelaku kripto ya yang selama ini sudah gone retail, yang selama ini juga sudah melakukan aktivitas perdagangannya terkait dengan kripto ya. Yang ya saya pikir ini luar biasa nilainya, dan ini juga salah satu juga alasan mengapa kami bentuk ya, melihat nilainya yang signifikan, yang satu hari mungkin average 1,7 triliun rupiah, yang mungkin per hari ini mungkin lebih dari 400 triliun rupiah secara akumulasi ya, itu ada potensi yang luar biasa. Dan berikutnya ya, kami juga sempat bicara dengan teman-teman dari lintas KL, termasuk dari selain dari Kemenko Perekonomian juga dengan Kementerian Keuangan, ini potensial untuk apa? Untuk pemasukan dan pendapatan negara. Ya. Dan ini saya pikir turunannya banyak sekali yang kita bisa bahas ini. Cuman inti dari semua ini yang saya mau coba fokus adalah bagaimana kita memberikan kepastian dan juga kejelasan dan juga perlindungan kepada konsumen dengan pembentukan bursa kripto. Yang memang itu diperuntukkan adalah untuk masyarakat, ya, untuk mencegah dari hal-hal mungkin seperti money laundry, ya, pencucian uang dan mungkin tindak pidana terorisme dan seterusnya yang gampang dan secara teknis bisa dilakukan oleh para penggemar atau para pegiat yang memang memanfaatkan atau menjadikan kripto ini sebagai salah satu pintu masuk mereka. Tetapi ketika kita mempunyai bursa, ada clearingnya, ada pencatatannya, ada custodian dan seterusnya, itu akan lebih visible untuk di manage, diatur ya. Nah, oleh karena itu kita memastikan itu bisa terawasi dan terlaksana dengan baik ya. Ya, mungkin saya tidak akan go over terkait dengan syarat-syarat teknikal pembentukan bursanya karena mungkin sedang kami lakukan ya, sedang dalam proses terkait administrasi, verifikasi dan seterusnya. Tetapi inti dari konsep besar ini semua adalah kita ingin memajukan perdagangan. Ya, bukan tidak mungkin nanti ke depannya ya, setelah bursa ini dibentuk ya, nanti ada membernya, ada shareholder dari sana yang bisa membuka sebuah kebijakan yang secara spesifik dan khusus terkait dengan apa? Dengan yang misalnya token yang diperdagangkan. Per hari ini Bapepti ya di bawah Kemendak ya itu sudah melihat sekitar 220 sekian yang resmi diakui. Ya. Kalau kita lihat token kripto itu kan hampir mencapai 8.000 sekian. Ya bukan tidak mungkin nanti bisa berkembang 500.000, 1.500, 2.000, bahkan mungkin bisa mendekati 8.000. Saya tidak tahu. Tetapi arahnya mungkin bisa ke sana. Dan yang lebih penting lagi adalah bisa kita mencetak atau kita membuat token sendiri. Why not? Ya. Itu saya pikir Tiongkok ya sudah ada arah ke sana. Ya. Dan ini sekedar info juga Pak Yos dan kawan-kawan sekalian, mungkin banyak beritanya tentang saya menginisiasi bersama juga dengan Pak Mendak dan Kemendak menginisiasi bursa kripto. Ini saya dengar Korea Selatan juga mulai ada wacana untuk itu. Setelah mendengar statement dari Pak Mendak pada saat itu. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi ini ini dalam rangka untuk memastikan sekali lagi yang paling utama adalah perlindungan terhadap konsumen. Wah, ini saya terlalu banyak bicara nih, jadi mungkin waktu terbatas. Tapi silakan kalau bisa ada pertanyaan lain, saya bisa jawab lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wamendak. Luar biasa. Jadi kawan-kawan tadi sudah langsung mendengar, kita bukan hanya tenang, ini kita gembira. Jadi posisi pemerintah dalam regulasi adalah untuk mengembangkan, untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, untuk juga memberikan perlindungan. Perlindungan buat siapa? Buat semuanya, karena warga kita itu banyak dan berbagai lapisan dengan berbagai macam tingkat pemahaman dan sebagainya, maka perlu juga ada aspek perlindungannya sehingga yang mau jalan kenceng bisa jalan kenceng, yang tidak bisa diajak jalan kenceng juga ada perlindungannya, ada seatbelt-nya supaya nanti tidak mata-mata ikut menjadi yang tidak diuntungkan. Baik, terima kasih Pak Mendak. Yang berikutnya saya ingin ke Ibu Dwina ini. Bu Dwina, menarik sekali karena Peruri ini kan badan usaha milik negara. Jadi pelaku usaha
yang tentunya memiliki perspektif agar regulasinya bisa sangat baik dan kondusif buat dunia usahanya, tetapi juga bagian dari pemerintah yang tidak hanya pertumbuhan saja, tapi perlindungan juga penting. Nah, sebagai BUMN, Bu, posisi strategis ini itu diwujudkan dalam keinginan framework regulator yang seperti apa, dan apa saja inisiatif komersial yang sudah dan akan dilakukan oleh Peruri terkait teknologi blockchain di Peruri, Bu. Silakan, Bu Dina. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati juga ini ada para pakar-pakarnya di sini, ada Pak Jerry, Pak Edi, dan semua teman-teman yang hadir, juga Mas Yos. Ini terima kasih kesempatannya. Jadi saya pikir setuju sekali ya tadi dengan pernyataannya bahwa sebetulnya kan kita ini terutama di industri yang baru, kita tuh kan membangun suatu tatanan ya. Jadi memang penting sekali membuat suatu fondasi yang kuat gitu, karena bagaimana tata kelola, bagaimana legalitas, bagaimana perlindungan terhadap consumer dan sebagainya. Jadi memang prospeknya luar biasa ya, besar sekali. Kita tahu mungkin pada setahun terakhir ini perkembangan yang terbesar mungkin ya, saya sendiri sebetulnya orang capital market tadinya ya, tapi saya tidak pernah melihat pertumbuhan investor itu dalam mungkin 20 tahun saya di capital market itu kalah dengan 1 tahun terakhir. Dan kalau sekarang saya melihat customer saya yang di di aset kripto itu sudah mengalahkan juga jumlah investor pasar modal. Jadi ini unprecedented kan gitu. Jadi sesuatu yang tadinya mungkin di saya dulu adalah cita-cita sekali bagaimana investasi itu masuk ke retail gitu, tapi end up-nya ya kita hanya deal dengan corporate, dengan institutional investor, nggak pernah retail gitu kan. Artinya retail ya segitu-segitu aja jumlahnya. Tapi key-nya apa memang? Ya, memang key-nya digitalisasi gitu ya. Itu yang membuat ini bisa berkembang seperti itu. Nah, tetapi juga berkaca dari pengalaman juga pada waktu dulu mungkin kita mulai dengan investasi gitu ya di capital market. Apabila kita lebih banyak kepada growth-nya atau komersialnya, itu berkali-kali kita ngalamin krisis yang membuat akhirnya industri naik, kemudian drop lagi, naik, drop lagi, dan akhirnya nggak banyak secara kumulatif we could have done much better than this gitu. Makanya saya selalu berikan dorongan kepada nih ya adik-adik saya yang luar biasa ya yang di sini, maksudnya take care untuk hal-hal yang seperti misalnya perilaku, kode etik, tata kelola, perhatikan hal-hal itu walaupun mungkin it's very sexy to pursue growth aja gitu ya, mestinya learn from the mistakes of the other industry yang akhirnya kita jadi nggak kemana-mana gitu kan. Jadi dan conduct itu tuh harus antar kita gitu, kita nggak bisa menyerahkan ini semua kepada regulator yang untuk mengawasi kita, nggak bisa. Yang paling penting itu adalah the association-nya sendiri dan kita sendiri. Jadi mungkin kurang lebih ya kayak ikatan dokter gitu ya, ada kode etiknya gitu. Itu penting sekali. Yang kita nggak bisa, karena apa? Karena ya ini mohon maaf ya, kadang-kadang kalau kita cuma mengandalkan pada regulator, mereka seringkali pendekatannya pure compliance gitu ya. Sementara di kita orang bisnis, kita juga ada growth-nya. Nah kalau cuma compliance, lama-lama nanti bisnis ini nggak usah karena ada yang berbuat nggak sesuai. Oke, ini jadinya semua kena panis gitu loh. Kenapa? Karena mereka nggak dapat target seperti kita kepada pemegang saham gitu. Ini gimana harus tumbuh gitu ya. Nah, mungkin itu background-nya kenapa saya pikir ini saya senang diskusi ini bicara mengenai regulatory framework, itu saya pikir itu luar biasa pentingnya. Nah, terkait memang di Peruri sendiri tadi juga disinggung sama Jerry bahwa bisnis yang survive seperti ini memang bisnis yang digital, dan memang alhamdulillah mungkin persiapan Peruri transformasi ke digital ini memang ternyata mendapatkan momentum ya, karena dengan pandemi ini kan jadi terakselerasi gitu. Kita memang udah prepare ke sana, menyangkut perubahan organisasi, bisnis model, juga kepada people, product development,
development dan sebagainya. Tetapi kami tidak lari, yang penting adalah kami tetap berada pada core kami sebagai core competence kami adalah authenticity guarantor. Hanya kami sekarang menjadi luas, tidak hanya menjamin high security di bidang cetak ya, tetapi juga menjamin juga authenticity atau menggaranti authenticity di bidang di ekosistem digital yang ternyata peranan daripada authenticity guarantor di ekosistem digital jauh lebih besar lagi ternyata, karena semua berangkat dari sana gitu. Kalau enggak ya lebih banyak damage-nya gitu ya. Jadi memang ini sejalan sekali dengan misi kami juga sebagai Perum untuk melakukan hal yang memang strategik sebagai suatu bagian daripada visi pemerintah. Dan memang kami melihat kalau dari walaupun ini mungkin hal yang baru, tetapi memang luar biasa demand terhadap produk dari authenticity guarantee daripada Peruri. Kita punya 3 kelompok besar, ada yang terkait kepada keaslian dokumen melalui Peruri Sign, kemudian keaslian barang melalui Peruri Code, dan juga yang berkaitan kepada sistem track and trace gitu ya. Nah, emang yang paling besar ternyata justru memang tidak hanya dari pihak swasta dan terutama dalam hal ini fintech dan sebagainya, tapi juga dari government. Jadi dorongan untuk menuju e-government itu memang membuat banyak sekali solusi yang dibutuhkan di berbagai instansi, di berbagai pemerintahan gitu ya, baik dalam tujuan commerce maupun ya dalam tujuan memang supervisi yang ujung-ujungnya memang akan menghasilkan suatu big data analytics juga gitu ya. Jadi mungkin yang kita juga yang insya Allah segera keluar juga terkait kepada pelaksanaan dari e-Materai. Contohnya ini kan juga sebetulnya ini menggunakan juga blockchain teknologi di sini gitu ya. Nah, kalau tadi mungkin terkait kepada pertanyaan kepada regulatory, memang saya pikir memang kami dan kebetulan di sini juga ada dari Kementerian Perdagangan dan dari Kominfo dan sebagainya, tentunya kita ingin bersama-sama bagaimana memprotek ya perlindungan daripada konsumen itu dengan menerapkan Undang-Undang nomor 71. Jadi terkait kepada pelaksanaan juga keaslian daripada atau authenticity daripada customer melalui proses EKYC yang benar, yang proper, dan ini penting sekali dilakukan untuk customer onboarding ya. Jadi juga kita tahu seperti apa growth-nya juga di crypto asset trading dan sebagainya, dan ini memang sudah dilaksanakan juga oleh Peruri kepada para pelaku. Di sini juga saya lihat juga ada contohnya misalnya dengan toko kripto gitu ya, dan juga dengan yang lain-lain itu juga sudah berlangsung dengan Peruri. Jadi bagaimana hal ini tentunya akan penting sekali gitu, bahwa ini menjadi suatu standar yang betul-betul dilaksanakan oleh setiap pelaku. Mungkin sementara itu dulu, mungkin Pak Yos kasih. Baik, terima kasih Bu Dwina. Wah, luar biasa. Jadi kawan-kawan kita dapat tips ini malah dari Bu Dwina. Satu, jangan nunggu pemerintah untuk ngeluarin regulasi, kita self-regulating aja dulu gitu loh. Ya syukur-syukur nanti self-regulating tersebut mengilhami pemerintah melanjutkan dan menyempurnakan biar lebih pas, lebih cocok, dan lebih formal, tapi jangan nunggu. Yang kedua, autentikasi ini pasarnya besar sekali dan saya kira benar, karena banyak yang bikin pameh begini, kalau ada satu implementasi yang bisa jalan di Indonesia, sudah pasti bisa jalan di bagian dunia manapun, karena kita termasuk area implementasi yang paling kompleks karena kompleksitas dari situasi kita, geografisnya, dari struktur masyarakatnya, dan sebagainya. Terima kasih Bu Dwina. Saya bergeser ke Pak Dr. Edi Pambudi dulu. Pak Dr. Edi ini yang sudah lama sekali dengan saya berkecimpung dan berinteraksi terkait bagaimana regulasi. Pak, usul dari Bu Dwina tadi match dengan yang Bapak selalu sampaikan ke kita Pak, ke kami di asosiasi. Jangan nunggu pemerintah,
yuk atur dulu, yang penting itu tadi perlindungannya bagus, kemudian etikanya baik, keamanannya baik. Nanti kalau itu memang efeknya baik, tujuan pemerintah itu buat kemaslahatan dan buat kesejahteraan kemakmuran rakyat pasti akan didukung. Nah, bagaimana nih Pak, Kementerian Koordinator Perekonomian memayungi semua ini Pak dari berbagai macam pihak supaya apa yang mungkin sudah dirumuskan oleh kawan-kawan, apa yang mungkin masih dalam pemikiran bisa diakselerasi, bisa di-sharing sedikit Pak Edi. Terima kasih Pak Yos, yang saya hormati Pak Wamendak, Pak Jerry, Bu Dwina, Pak Nyoman. Jadi ketika kalau kita balik lagi ke 2017 ya, pada saat itu seolah-olah cryptocurrency hadir, tapi di sini itu dimusuhi, ya quote unquote dimusuhi ya, karena memang dianggap sebagai bagian yang belum siap masyarakat kita untuk menerima. Tapi kita diingatkan bahwa, lihat di balik dari cryptocurrency ini ada teknologi yang akan berkembang pesat dan itu sama pentingnya dengan IoT. Nah, oleh karena itu kita carikan cara supaya bagaimana kita tetap bisa menerima itu untuk kita exercise. Nah, makanya kemudian lahirlah yang namanya kemudian peraturan di dalam komoditi berjangka. Jadi itu sebenarnya dari awal kita ambil dengan harapan supaya kita bisa eksplor. Karena kenapa? Kita mungkin tidak sadar bahwa perekonomian ini sudah sangat berkembang, tidak hanya 3 sektor yang dibilang primer, sekunder, tersier. No, sekarang sudah ada sektor quaternary yang basisnya adalah knowledge base atau information. Kemudian ada sektor quinary, sektor kelima, basisnya adalah intellectual property. Nah, mari kita lihat, ekspor kita itu kemarin menyelamatkan pada saat pertumbuhan yang kedua, 31,7% naiknya. Dan kalau kita bedah lagi, investasi ada sekitar 7%, itu mungkin tidak banyak yang mengamati. Ada produk kekayaan intelektual, dia tumbuh 5%. Nah, di sini kan sebenarnya menjadi lapangan untuk kawan-kawan, arena untuk kawan-kawan bagaimana mengembangkan ini sebagai ekspor intangible. Yang ke depan itu apa yang teman-teman buat, pasti saya yakin itu bisa kita manfaatkan untuk perdagangan cross border. Nah, tinggal yang pertama, kita butuh kepastian regulasi supaya teman-teman punya perlindungan. Nah, kami sangat menyambut baik kalau nanti sudah ada exchange, paling tidak arenanya itu sudah semakin jelas aturan mainnya. Kedua, literasi. Karena jangan sampai orang mengatakan blockchain tapi sebenarnya nggak tahu manfaatnya untuk apa, cryptocurrency juga untuk apa. Nanti jangan-jangan dianggap untuk menggandakan uang, padahal kan sebenarnya ini bagian dari investment, ya kan? Jadi yang harus dijelaskan di situ. Nah, jangan sampai masalahnya di perilaku investasi yang disalahkan produknya. Ya, yang disalahkan harusnya perilakunya gitu. Kenapa kok investasi tidak membuat suatu perhitungan dulu? Nah, giliran kemudian bermasalah, yang disalahkan produknya. Padahal kan bukan itu tujuannya. Nah, yang ketiga, yang paling penting juga kesempatan berkreasi. Di sini kan sekarang kita butuh sistem ya ketika pandemik. Butuh sistem untuk mencari rumah sakit, butuh sistem untuk mengawasi vaksin, butuh sistem untuk mengawasi logistik dan lain-lain termasuk obat. Nah, kenapa nggak kemudian ini dimanfaatkan untuk membuat sebuah inovasi yang basisnya adalah blockchain tadi. Sehingga akhirnya apa? Saya yakin kalau ini dibuat, ini ada underlying aset yang bisa menjadi value sehingga dia kemudian tidak dikatakan sebagai spekulatif instrumen, tapi betul-betul dipakai untuk satu sisi menyelesaikan persoalan di real sektor, di sisi lain itu menjadi instrumen investasi. Nah, yang terakhir lagi yang paling penting, Indonesia tahun depan jadi tuan rumah G20. Saya dapat tugas membantu Pak Jerry ini. Ya, nah, yang utama di sini adalah semua negara sekarang di dalam Digital Economy Working Group yang sekarang sudah naik ya dari task force itu menyebut adanya blockchain, AI dan lain-lain. Nah, harusnya ini dipersiapkan jadi arena untuk menunjukkan kita tahun depan, oh Indonesia siap loh. Kita punya talent yang banyak. Bagaimana kita menjalin investasi untuk mengembangkan ini. Jadi ini harusnya digarap, mohon izin Pak Jerry, kita buat garap side event
yang ketika penyelenggaraan G20 akan banyak investor yang hadir untuk membantu kawan-kawan. Tapi yang paling penting kawan-kawan sendiri harus juga memanfaatkan kesempatan ini, bagaimana nanti ini bisa diolah menjadi bagian untuk mengembangkan perbaikan logistik kita, bagaimana untuk mengembangkan health system, untuk mengembangkan mungkin dalam urusan pertanahan, untuk mengembangkan mungkin di isu komoditi yang lain. Sehingga ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Jadi saya pikir Pak Jerry kalau tadi exchange itu juga mungkin dibawa menjadi salah satu side event yang kita kembangkan, Pak. Mungkin akan banyak orang yang datang juga ke Indonesia. Kita nggak kalah dengan apa namanya yang di Labuan, kita juga nggak kalah dengan yang ada di mana financial district yang ada di Singapura. Mungkin kita punya, masa negara sebesar Indonesia dengan investasi yang sampai ribuan triliun tidak punya international financial district, kan lucu gitu kan. Harusnya kita kembangkanlah ke sana supaya ini juga menjadi bagian, karena semua itu sudah ada di dalam ranah virtual. Nanti desain digitalization yang sudah dibuat di timnya Pak Nyoman, yang itu kita bawa sebagai bagian untuk mendorong ini. Jadi yang paling penting tadi, ya Pak Yos, 4 hal tadi. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana partisipasi kawan-kawan untuk berinovasi. Ya, jadi produk kekayaan intelektual itu sudah menjadi bagian yang signifikan di dalam pembentukan investasi di Indonesia. Sudah tumbuh 5%. Jadi kalau dihitung rata-ratanya sudah melebihi PDB nasional. Itu yang kita manfaatkan. Terima kasih Pak Yos. Baik, wah luar biasa. Makin bersemangat ini saya kira kami dan kawan-kawan di Asosiasi Blockchain Indonesia. Dan saya kira tepat sekali Pak Edi ya, kekayaan intelektual. Mungkin kita semua mendengar bulan Maret yang lalu ya, ada satu produk seni dilelang di Christie, 69 juta US dollar ya. Itu hanya sebuah mozaik dibeli oleh orang Singapura. 69 juta US dollar. Mungkin bahkan lebih mahal dari banyak karya seni yang konvensional, yang ada bentuknya. Dan blockchain memfasilitasi benda digital bisa tidak hanya memiliki nilai itu bisa tertempel pada dirinya dan bisa dipindahkan dengan aman dan terverifikasi, sehingga siapa yang mengaku pemiliknya ya memang dialah yang bisa yang memiliki terverifikasi sebagai pemiliknya. Jadi untuk kawan-kawan anggota asosiasi terus semangat. Ini tadi Pak Edi juga sudah sampaikan, kita nanti jadi di G20 akan lebih berperan, akan dibikinkan satu side project atau side presence gitu ya. Kita mesti jangan sampai lewatkan kesempatan tersebut. Terima kasih Pak Edi. Ke Pak Nyoman sekarang. Pak Nyoman, untuk teknologi blockchain Pak, ini kan teknologi esensinya netral ya Pak ya, artinya yang mau memakai untuk tujuan baik bisa, yang kreativitasnya kurang baik yang mungkin menemukan cara juga untuk memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan yang kurang baik. Tapi esensinya kalau kita sama-sama tahu bagaimana white paper dari Satoshi Nakamoto, itu tidak ada tujuan jahatnya. Beliau merumuskan mekanisme untuk bisa membuat ada transmisi nilai yang terlindungi dari pemalsuan atau pembelanjaan berganda. Dan pemanfaatnya akan seluas apa nanti, limitnya saya kira seperti tadi Bu Dwina katakan ada di kreativitas kita semua. Nah, dalam tupoksi Kominfo Pak, spesifik untuk blockchain teknologi, mungkin bisa di-share sedikit Pak, supaya kawan-kawan bisa lebih update sampai di mana dan apa yang mungkin perlu diantisipasi. Terima kasih Pak Nyoman. Baik, terima kasih Pak Yos, yang terhormat Pak Wakil Menteri, Pak Edi Pambudi, Pak Bu Dwina, dan Bapak Ibu sekalian. Saya pikir ini diskusi yang menarik ya. Perspektif regulasi, kami melihat blockchain ini sama dengan perkembangan teknologi digital yang lain, apakah itu AI, data analitik, IoT, dan seterusnya. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Bu Dwina dan Pak Edi tadi. Yang harus kita lakukan sebenarnya adalah membuat regulasi ke depan itu lebih fleksibel. Istilahnya sekarang itu agile regulation, istilahnya itu agile atau smart. Nah, kemarin di G20 juga berapa kali disampaikan juga ini, pentingnya kita membuat regulasi yang agile, pentingnya
anticipatory approach terhadap regulasi, karena regulasi pemerintah itu pasti akan ketinggalan zaman dengan perkembangan teknologi yang cepat seperti ini. Jadi kita harus bekerja dengan waktu juga. Pentingnya ada experimental regulation seperti regulatory sandbox. Saya yakin di masing-masing sektor, katakanlah mungkin smart contract saya kira Kementerian Kumham juga harus segera memikirkan nih bagaimana mencari breakthrough ya terhadap nanti aplikasi di smart contract ini misalnya. Jadi ini yang harus kita lakukan, dan pemerintah nantinya membuat aturan itu hanya berbasiskan lebih banyak ke norma-norma, tidak bisa membuat aturan yang terlalu detail, terlalu jelimet ya. Jadi ini penting sekali, jadi saya tekankan. Dan kami di Kementerian Kominfo, khususnya Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, pendekatan kami dalam melakukan regulasi sekarang itu sudah berubah memang. Kita berbeda dengan yang di sektor telekomunikasi ya, itu semua license based ya, berbasiskan perizinan. Kami lebih light touch atau soft touch regulation, lebih banyak kepada pendaftaran dan seterusnya. Mungkin terkait blockchain ya, yang pertama karena sudah ada PP 71 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, maka kewajiban yang paling kita dorong adalah ya registrasi. Ini aturannya ya. Kalau terjadi apa-apa, terjadi serangan misalnya malware atau penyalahgunaan data, itu lebih bisa kita melakukan penegakan aturan. Kemudian juga kita juga sedang menyelesaikan rancangan undang-undang terkait perlindungan data pribadi. Saya kira ini penting sekali ya. Blockchain ini mengakibatkan, saya pikir, data itu menjadi makin aman ya, karena dia akan terdistribusi ya. Tetapi sovereignty-nya, data sovereignty-nya ini akan bergeser gitu. Ini yang mungkin perlu diantisipasi ya. Kemudian saya ingin melanjutkan juga, sudah ada peraturan Presiden PP ya, 5/2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko. Ini di lampirannya kan disebutkan ya, KBLI 62014, aktivitas pengembangan teknologi blockchain. Sudah ada di sini. Ini kelihatannya kan ini risiko rendah menengah ya. Yang harus dilakukan adalah misalnya menetapkan standar, mematuhi standar yang ada di kementerian lembaga. Saya khawatir aturan di kementerian lembaga belum terlalu banyak ya, kecuali tadi Pak Wamen sampaikan itu. Kemudian juga menyerahkan peta jalan, roadmap dari pengembangan teknologi bagi penyelenggara blockchain, layanan blockchain. Yang ketiga, mereka harus melaporkan perkembangan setiap tahun-tahun. Jadi ini seperti regulatory sandbox sebenarnya. Aturannya sih sederhana, jadi nomor induk berusaha, kemudian itu saja yang harus diserahkan, disiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah tadi sudah kami sampaikan ya, jadi isu besar terkait blockchain ini adalah aplikasinya bisa sangat beragam dan sangat cepat, dan kita harus mampu membuat regulasi yang bisa mengejar kecepatan dari penerapan ini. Jadi makanya kita perlu bekerja sama, ada best practice ya, sama dengan digital tax misalnya. Kita harus best practice negara lain, kita mencari referensi yang terbaik dan seterusnya. Kemudian kedua yang ingin kami sampaikan adalah terkait ini ya, kalau saya perhatikan ya, kita harus juga, saya sangat berharap ya, perkembangan ekonomi digital juga akan diwarnai dengan perkembangan penerapan blockchain ya. Kalau bisa kita juga yang menjadi pemimpin paling nggak di Asia Tenggara ya, seperti e-commerce kita gitu ya. Tetapi kita juga harus melihat ya, kalau saya perhatikan di apa yang dilakukan kajian oleh Gartner ya di Hype Cycle, itu sebenarnya yang di depan mata ini sebenarnya lebih banyak ke digital assets exchange ya, penerapan blockchain itu, cryptocurrency, distributed ledger ya, itu yang lebih ada di depan mata. Sementara yang smart contract ya, ini data 2019, blockchain in insurance misalnya, blockchain in government, blockchain untuk reward, point and reward, itu masih panjang saya pikir. Jadi ini juga harus diantisipasi supaya kita nggak terlalu fokus ke banyak hal, tapi kita fokus pada isu-isu yang lebih mendesak untuk kita selesaikan. Khususnya kita sebagai regulator. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait perkembangan blockchain. Jadi sebenarnya tidak ada aturan spesifik dari Kementerian Kominfo, yang menjadi pegangan kita adalah PP 71 ya, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik itu sebagai panduan awal mungkin bagi mereka yang ingin melakukan usaha di bidang blockchain. Saya kira itu Pak Yos, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Ini sekali lagi kawan-kawan ada banyak tips ini, opportunity, jangan aset
kripto melulu fokusnya, masalah aplikasi terkait dengan karakteristik maupun kemampuan dari teknologi blockchain lainnya nih, smart contract-nya nih. Karena ini juga memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa digali dan bisa dimanfaatkan. Saya ingin kembali lagi ke Pak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Dr. Jerry. Pak, saya kebetulan ngintip laporan Bapepti, Pak. Growth dari investor aset kripto tadi Bapak juga sudah sedikit sebut ya. Februari 2021 tuh baru 4,2. 3 bulan kemudian jadi 6,5 juta jiwa. Tapi saya ingin kembali mengarah ke statement Bapak tadi mengenai in-app purchase nih Pak. Karena meskipun saya bukan gamer sejati, saya sering model begitu Pak. Jadi tergerak download karena gratis. Setelah seneng kemudian dibimbing bahasa gitu ya Pak ya. Dibimbing untuk klik ya yang apakah itu 50 sen, apakah itu $1. Nah ini micropayment Pak. Micropayment ini kan potensinya besar karena itu tadi. Oke, 10 sen, 50 sen. Tapi kalau masyarakat internet yang membeli itu ada 1 juta atau 10 juta, itu uang besar. Nah, micropayment ini jadi tantangan karena payment konvensional kan bisa menjadi dalam tanda kutip hambatan. Transmisi keuangan lewat jalur konvensional kan ngirimnya saja sudah 70 sen mungkin ya Pak ya. Sementara kita mau beli barang 10 sen. Nah, sementara kita paham bahwa payment itu strictly dalam undang-undang keperaturan kita adalah rupiah. Bagaimana nih Pak? Ini banyak yang tanya kawan-kawan tadi WhatsApp ke saya, Mas tanyain CBDC nih, siapa tahu bisa nyambung. Mohon mungkin barangkali Pak Wakil Menteri Perdagangan punya info. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi gini, itu menarik sekali. Banyak juga yang tanya seperti itu, banyak yang juga mulai bukan cuma tanya, tapi juga mungkin mendorong ya supaya mungkin kedepannya banyak micropayment atau mungkin sistem sejenisnya dilakukan. Jadi gini, saya perlu memastikan dulu bahwa memang alat pembayaran itu cuma Rp1 ya. Tapi platform untuk menggunakan itu ya, di mana kita bertransaksi dengan menggunakan rupiah itu kan bisa lewat macam-macam. Contoh aja nih sekarang kalau kita ya menggunakan aplikasi, kita mau bayar lewat salah satu platform untuk beli makanan, lewat delivery, salah satu aplikasi berbayar transportasi, itu kan menggunakan aplikasi yang dibangun di platform mereka, ya kan? Nah, kedepannya itu kebetulan saya pernah bertemu dengan tadi yang Pak Yos bilang ya, soal tadi kita klik game online untuk kita bayar, untuk kita transaksi berpindah. Selama ini mungkin ya itu banyak menggunakan aplikasi atau platform yang basisnya itu dari luar, ya, dari Google atau dari mana ya, mungkin saya tidak perlu sebut nama-namanya. Dan itu ya memang ada juga charge-nya, ada fee-nya juga itu. Jadi misalnya kita harganya $1 misalnya tadi ya, itu mungkin dari $1 itu nggak $1 langsung masuk ke yang jual ya, atau mungkin aplikasi game atau mungkin apapun ya yang memang menjual, tapi mungkin ada dipotong sekian persen untuk atau fee untuk si penyedia platform ya. Nah, kebetulan Pak Yos dan Bapak Ibu sekalian, saya sempat ketemu dengan salah satu juga yang mengembangkan ya aplikasi made in Indonesia 100% sekali lagi. Orang Indonesia yang buat, dari kita, untuk kita, oleh kita. Nah, itu memang belum sepopuler dibandingkan dengan mungkin yang selama ini sudah digunakan untuk orang download ya, atau orang ngeklik, atau orang bayar. Tapi itu sudah ada. Nah, itu tinggal bagaimana kita mematangkan infrastrukturnya. Saya pikir nanti mungkin dari teman-teman dari Kominfo ya, Pak Nyoman dan kawan-kawan dan jajaran bisa juga mungkin mengintegrasikan hal ini untuk misalnya contoh memberikan insentif bagi yang menggunakan platform itu untuk mendownload sesuatu, mungkin bisa dikasihkan diskon atau apa. Dan itu saya pikir bisa sebagai salah satu bentuk awal bagaimana kita mensupport aplikasi yang memang dibuat ya untuk orang Indonesia dan juga oleh orang Indonesia, dan untuk memastikan juga charge-nya juga nggak besar daripada kita menggunakan micropayment yang lain. Ya, itu salah satu contoh saja. Ya. Nah, memang ya secara teknis ya mungkin ini banyak hubungannya tidak hanya dengan BI tetapi juga dengan OJK ya, karena kan segala macam sistem pembayaran dan juga untuk membayar sesuatu yang menggunakan aplikasi dan teknologi khususnya fintech dan seterusnya itu kan banyak mungkin domainnya, wewenangnya adalah di bawah OJK. Kalau kami dari perdagangan mungkin banyak melihat sisi komersialisasinya, promosinya, penggunaannya, dan bagaimana men-link itu dengan dengan business matching dengan para pelaku kita yang memang mempunyai produk. Kan karena memang itu yang terus-menerus kita lakukan dalam rangka untuk peningkatan ekspor, dan juga tidak mungkin lagi
platform ini juga bisa dipakai tidak hanya oleh orang Indonesia yang tinggal di Indonesia, atau mungkin orang luar yang tinggal di luar dan seluruhnya. Karena memang ini kan semuanya berbasis teknologi yang bisa dipakai oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Ya. Dan sekali lagi saya juga mengatakan ya, mengutip tadi yang Pak Edi bilang juga tadi, bahwa ini semua kan kita semua punya nih, ya. Teknologinya ada, ya kan, orangnya ada, ya, khususnya terkait dengan tadi kita bahas kripto ya, barangnya ada, ya, dan juga komoditasnya juga banyak, ya. Makanya sebetulnya ya, tadi saya sempat ingin sampaikan juga, ini sedikit mungkin off topic. Kita kalau bicara soal bursa komoditas ya, kita itu komoditas tuh apa yang nggak punya di Indonesia, ya kan? Tapi kenapa kalau orang main komoditas harus banyak keluar, ya? Duitnya itu kenapa nggak muter di sini, ya kan? Komoditas apa yang Indonesia nggak punya? Nah, kalau kita lihat ya, mulai dari kopi, dari jagung, dari timah, emas dan seterusnya, ya, apa yang kita nggak punya, yang kenapa kita harus memainkan itu di luar, ya, ketika kita punya bursanya di sini, apalagi nanti kita punya bursa kripto ini, saya pikir itu akan menggairahkan juga sektor perdagangan komoditas khususnya untuk bisa lebih meningkat lagi, ya, dan apalagi kalau kita lihat sejarahnya dulu kan, apa yang membuat multinational corporation pertama yang namanya VOC itu masuk ke kita kan komoditas salah satunya. Nah itu yang seharusnya mungkin kita pikirkan sebagai salah satu pintu masuk untuk semakin meningkatkan perdagangan kita yang nanti kedepannya adalah dalam hal-hal yang serba digital seperti yang tadi saya sebutkan, game online. Belum lagi ada produk-produk lain yang mungkin waktunya saya tidak cukup sebutkan. Contoh misalnya ini simulator. Ya. Saya juga berkesempatan datang ke salah satu kota ya, tempat publik ya, simulator. Jadi ini Pak Yos ya. Jadi mereka tuh buat simulasi-simulasi ya. Untuk contoh misalnya mengemudikan tank, ya, alat-alat militer. Ya. Jadi kita nggak perlu punya tank untuk bisa mengemudikan tank. Ya. Jadi kita masukin tuh alat ke kepala kita, terus masukin ke tangan kita, terus kita seolah-olah mengemudikan tank dalam medan yang real, kondisi anginnya real, cuacanya real, ya senjatanya ada, ya dan seluruhnya technicalities-nya ada semua di situ. Dan kita benar-benar ada serasa kita sedang mengemudikan tank tanpa kita harus punya alat tank yang alat tanknya mahal. Yang alat simulatornya jauh mungkin 1/10-nya dari tanknya. Dan satu hal yang mengejutkan juga pada saat saya berkunjung ke sana, itu sudah dijual di Eropa Timur loh, Pak Jos. Marketnya ada. Ya. Dan memang itu sudah ada di banyak di sana dan memang itu sudah sedang kita juga dorong untuk pasarkan ya. Untuk industri pertahanan ke depannya juga bagus untuk kita. Maksud saya, hal-hal seperti itu tuh ada dan ada yang buat dan memang ada marketnya dan juga ada yang mau. Ya kan? Dan itu secara komersial adalah potensi yang luar biasa juga memasukkan produk-produk ekspor, produk kita yang buat kita juga nanti bisa ke depannya mengembangkan industri-industri yang strategis seperti industri pertahanan yang bisa dibuat disupport oleh alat-alat simulator pertahanan. Ya, ini contoh-contoh saja. Nah, kalau kita ngomongin soal digital begini, itu kan jauh lebih efisien dibanding kalau kita ngomongin soalnya misalnya kita mau ngirim barang lewat kontainer ke pelabuhan itu berapa kosnya? Belum lagi sekarang kontainer lagi langka. Kalau Bapak Ibu sekalian nanti mungkin di pelabuhan itu sistem kerja kontainer kan Bapak Ibu pasti tahu kan nggak mungkin sekali ngangkut ya kan mereka round trip bukan one way ya kan tunggu penuh dulu tunggu ngepul dulu barangnya ada baru dikirim kalau nggak mereka rugi. Nah kalau game online kan nggak pakai kontainer ya kan itu contoh aja bagaimana kita bisa memastikan digital produk itu bisa terdiversifikasi dan juga dimasifkan secara jelas ya dan juga secara secara suportif. Kami tentu butuh bantuan banyak dari teman-teman baik dari Kemenko Perekonomian, dari Kominfo, nanti juga mungkin dari Parekraf dan seterusnya untuk memastikan ini bisa tersupport dalam sebuah sebuah konsep yang integrated ya. Nah, kami siap untuk membantu dari sisi perdagangannya. Nah, juga tadi balik lagi ke soal yang Pak Yos tanyakan ya soal payment itu mungkin banyak kita berhubungan dengan OJK ya. Nanti mungkin hal-hal terkait dengan teknisnya bisa bisa ditanyakan langsung ke mereka. Cuma kami memandang bahwa ini kedepannya akan sangat menjadi strategis ya. Ketika memang sudah ada yang buat dan sudah bisa ya dan sudah jalan ya, mengapa tidak itu bisa disupport dalam sebuah strategi untuk kita semakin menguatkan platform digital kita. Ya, ini juga sedikit off topic baru-baru ini juga berkaitan dengan program pemerintah. Kemarin ini saya rapat dengan teman-teman e-commerce ya, dengan Tokopedia, Gojek, Shopee dan Zalora dan kawan-kawan yang lain ya, bersama juga dengan Hipindo. Hipindo itu Asosiasi Penyewa Retail seluruh Indonesia. Ya. Jadi kami ingin memberikan support ya kepada masyarakat ya, khususnya kepada mereka yang sudah vaksin. Ya. Kenapa? Karena kita ingin menggenjot penerima vaksin itu menjadi lebih banyak. Jadi saya mengusulkan dan saya juga memberikan ide dalam sebuah rapat bersama dengan teman-teman e-commerce itu ada Pak Edi nanti juga mungkin disampaikan dan Pak Menko juga. Itu bagus nih kalau kita bisa kasih misalnya support dalam bentuk diskon insentif pada mereka yang sudah menerima vaksin ya. Mereka bisa dapat diskon kalau mereka belanja. Jadi kita vaksin, kita belanja, kita sehat.
ya, menggerakkan ekonomi, menggerakkan perdagangan, aktivitas untuk para retail juga on, ya, mereka juga terbantu, dan mereka itu semakin memberikan semangat buat orang yang belum vaksin. Jadi karena nggak bisa juga kita menggunakan cara-cara yang mungkin ya kalau mungkin di negara-negara yang non demokratis orang bisa maksa. Kita negara demokratis, negara yang mengedepankan hak asasi manusia, kita harus menggunakan cara-cara yang pas, proporsional. Dan saya mengusulkan mungkin teman-teman yang banyak yang suka banyak online, apalagi masa pandemi ini, mungkin 80% lebih sekarang going online semuanya kan. Nah, mereka masukin sertifikat vaksinnya, nomor vaksinnya berapa, masukin, scan itu. Ya, kita juga bisa kerjasama dengan BI menggunakan kris, ya. Kris itu yang barcode yang bisa yang dibuat oleh BI, yang dipasang di e-commerce, dipasang juga di toko-toko online. Nah, begitu di scan, ketahuan mereka udah vaksin enggak, diskon misalnya 10%. Hebat. Contoh konkret, ya kan? Itu gimana menggairahkan perdagangan, membuat orang semangat ikut vaksin, dan juga membantu program BI untuk mensosialisasikan krisnya dan menggunakan krisnya. Ya, everybody happy itu, pedagangnya happy, ya kan? Masyarakat dapat vaksin juga happy. Oh, kita dapat vaksin. Jadi ini juga ingin memberikan persepsi kepada masyarakat. Vaksin itu sesuatu yang bahagia, Pak Yos. Ya kan? Sesuatu yang jangan ditakuti. Soalnya saya kerjanya keliling daerah, Pak Yos, ya. Seminggu bisa, apalagi sebelum PPKM ya, sebelum pandemi ini, saya keliling daerah dari Sumatera sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, melihat kondisi real di pasar-pasar. Ya, jadi kita nggak cuma ngomongin pasar kripto, tapi ngomongin pasar-pasar becek juga. Kita lihat harga cabai merah keriting, tomat TV, dan seterusnya. Kita masih kan melihat protokol kesehatan terjadi di sana, bagaimana mereka menyikapi dengan menggunakan masker tidak. Ya, ada juga yang orang melihat vaksin ini sebagai hal yang mungkin agak sedikit takut. Ya. Kita ingin memastikan ini terjadi program pemerintah untuk memastikan masyarakat sehat. Gimana caranya? Memberikan insentif. Nah, itu usul saya. Ya, mungkin nanti juga bisa mengintegrasikan dengan teman-teman pelaku digital, termasuk dengan diskusi pada kita kali ini. Ini kan ide yang kita tuangkan boleh-boleh aja mendukung program pemerintah. Dan satu lagi adalah yang penting masyarakat sehat, mencapai herd immunity yang 70% lebih. Ya, dan saya pikir ini tugas kita semua, ya, karena kita pengen masyarakat kita kembali sehat. Apalagi Pak Menko Perekonomian ini kan Ketua Komite Penanganan COVID-19, betul ya Pak Edi ya. Ini bos saya ini Pak Menko ini, ya, yang memastikan, ya, dan ini berhasil, ya. Dan ini luar biasa jeripayanya Pak Menko nih. Apresiasi yang luar biasa ke Pak Erlangga dan jajaran, Pak Edi dan seluruhnya, teman-teman semua KL termasuk juga Kominfo dan Parekraf dan seluruhnya yang memang sudah sigap membantu, ya. Nah, saya pikir ini bagian dari kita juga untuk memastikan semua hal ini bisa berjalan beriringan. Mungkin itu Pak Yos. Baik, luar biasa sekali. Jadi kawan-kawan, kita amat sangat beruntung. Kita banyak diberi tips ini, ya. Tips dari Pak Wakil Menteri Perdagangan barusan, itu ada insentif yang bisa dibentuk dalam sebuah digital asset atau crypto asset, ya. Cara mentransfernya mudah, sudah kawan-kawan sudah juga pahami, biayanya Anda bisa sudah kalkulasikan bahwa mungkin sangat kompetitif, dan kemudian itu sesuatu yang bernilai, jadi bisa dipakai sebagai mekanisme insentifikasi sebuah perilaku tertentu yang ingin diciptakan. Saya kira ini kita beruntung sekali, panel kita banyak memberikan tips. Sayang sekali ini panitia sudah menyolek ke saya karena ada back to back rupanya. Habis dari sini langsung ada sesi yang berikutnya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada para panelis, Pak Wakil Menteri Perdagangan, Pak Dr. Jerry, Pak Dr. Edi, Ibu Dwina, Pak Nyoman atas waktunya. Kita masih ingin lebih lama dan lebih banyak membahas karena Bapak Ibu sekalian, kami juga melihat masih banyak punya pemikiran, kawan-kawan juga banyak punya ide-ide. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan asosiasi bisa memfasilitasi itu. Jadi terima kasih atas waktunya kawan-kawan semua, terima kasih yang sudah mengikuti. Jangan lewatkan, habis ini masih ada topik berikutnya, yaitu terkait dengan NFT, ready for the mainstream. Jadi jangan terlewatkan, ini acara setahun sekali dari Asosiasi Blockchain Indonesia. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian, panelis, sampai berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih.